Assalamualaikum, saya Irde Widya Prastika, NPM 191110902777, Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Halo teman-teman semua, di sini saya akan sedikit membahas mengenai materi yang ada pada fisika, yaitu tentang fluida. Kita akan membahas 6 subbab. Yang pertama arah gaya, yang kedua bentuk permukaan fluida statis, yang ketiga massa jenis, yang keempat modulus bulk dan kompresibilitas, yang kelima tekanan hidrostatis, dan yang keenam ketinggian permukaan fluida. Apa itu fluida? Pasti sebagian dari kalian ada yang belum paham apa itu fluida. Nah, fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Zat di alam dikelompokkan dalam 3 wujud utama, yaitu padat, cair, dan gas. Bentuk zat cair dan gas mengikuti bentuk wadahnya. Zat cair dan gas mudah ditembus atau dibagi-bagi. Dan zat cair dan gas memiliki satu kesamaan, yaitu tidak memiliki bentuk yang tetap. Kenapa mereka bisa dibagi-bagi? Hal ini disebabkan karena gaya tarik antar atom atau molekul penyusun zat cair dan gas jauh lebih lemah daripada zat padat. Dan salah satu sifat yang sering kita amati adalah zat cair dan gas dapat mengalir. Zat ini juga dinamakan dengan fluida. Kita akan membahas fluida statis atau fluida diam dan fluida dinamis atau fluida mengalir pada bab ini. Sifat-sifat tersebut sangat penting untuk dipahami karena memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan kita, baik dalam bentuk teknologi sederhana maupun teknologi canggih. Contohnya kita bisa membuat kapal selam, balon terbang, dan helikopter. Jika kita tidak bisa memahami sifat fluida, maka kita tidak mungkin membuat seperti ini. Selanjutnya arah gaya. Pada bidang persentuhan antara fluida statis dengan benda, maka fluida selalu melakukan gaya dorong pada benda. Salah satu sifat yang menarik adalah arah gaya dorong oleh fluida selalu tegak lurus bidang sentuh dengan benda. Gambar kanan merupakan gas, gambar kiri merupakan zat cair. Zat tersebut melakukan gaya dorong pada benda dan gaya dorongnya tegak lurus bidang sentuh dengan benda. Tetapi sifat ini tidak terdapat pada fluida yang mengalir. Fluida yang mengalir dapat melakukan gaya gesek dengan bidang kontak dengan benda lain. Sebagai contoh, untuk membersihkan bagian dalam benda, maka kita memasukkan air ke dalam benda lalu air diputar dalam arah menyinggung permukaan benda. Contohnya pipa yang tersumbat dapat dibersihkan dengan membersihkan aliran air cukup kencang sepanjang pipa. Nah, gaya yang diberikan tersebut dapat melepas sumbatan pada pipa. Selanjutnya bentuk permukaan fluida statis. Bagaimana bentuk permukaan fluida khususnya zat cair? Sifat yang menarik adalah di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi, bentuk permukaan zat cair statis selalu tegak lurus gaya gravitasi bumi. Karena gaya gravitasi bumi di suatu tempat arahnya ke bawah, maka permukaan zat cair statis selalu berbentuk bidang horizontal. Nah, simbol G menyatakan arah gravitasi bumi. Bentuk permukaan zat cair diam selalu tegak lurus arah gaya gravitasi bumi. Jika zat cair tidak statis, maka bentuk permukaan bisa sembarang. Contohnya permukaan zat cair yang sedang bergelombang memiliki bentuk yang tidak tegak lurus. Gravitasi bumi, arah maksudnya. Nah, sebagian besar permukaan bumi ditutupi laut karena berada di bawah pengaruh gravitasi bumi. Maka permukaan air laut tegak lurus gaya gravitasi bumi. Arah gaya gravitasi bumi di berbagai tempat selalu menuju ke
Ketika kita menyedot minuman, sebenarnya yang kita lakukan adalah mengosongkan udara di dalam sedotan. Akibat tekanan udara yang rendah dalam sedotan, maka minuman dalam gelas disedak oleh atmosfer sehingga bergerak naik sepanjang sedotan dan akhirnya mencapai mulut. 2. Zat cair dalam pipa. Oke, baik teman-teman, itulah tadi yang telah kita bahas 6 subbab pada Afrida. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.